Fadly John mulai muncul. Kita akan lihat, karena saya jujur dari kemarin-kemarin pengen tahu statement-statement Fadly John. Pengen mendengarkan Fadly John mengatakan garangnya seperti dulu, bubarkan Densus 88. Wah, segala macam. Dan kita akan lihat sekarang kurusan ya Fadly John ya. Kenapa ini beliau? Masih sehatkah? Atau bagaimana? Coba kita lihat sama-sama. Fadly John disekakmat banyak orang di acara TV. Didesak berbagai pertanyaan dan Fadly John kebingungan untuk menjawabnya. Diminta pandangan terkait pemerintahan hari ini, dia kebingungan, gelagapan. Ujung-ujungnya muji juga. Politik. Coba kita dengarkan sama-sama nih ya. Kalau kata lagu tuh, Fadly John yang dulu bukanlah yang sekarang. Dulu mah garang, sekarang kok melempem. Kita dengarkan sama-sama nih ya, saudara. Nah, oke, ngomong-ngomong soal perjuangan juga, banyak kemudian para pemimpin yang juga sudah berjuang. Bang Fadly menjadi saksi mata dari 98 sudah di parlemen ya, kalau nggak salah ya Bang ya? Ya, waktu itu saya menjadi anggota MPR 97-99. 97 sampai 99. Nah, dari beberapa presiden yang sudah dialami, yang paling ideal menurut Bang Fadly siapa sih? Kalau saya sih, saya melihat semua presiden itu ada plus ada minusnya dan pasti ada kekuatannya, ada kelemahannya. Tapi kalau saya ditanya di antara itu siapa, menurut saya bagaimanapun peran Pak Harto itu luar biasa. Pak Harto yang paling. Di dalam poin ini masih Pak Harto. Ya, cendanaan lah ya beliau ya dari dulu memang. Dan ini nggak bisa dia lepaskan ternyata urusan ininya. Urusan yang lain kita dengarkan sama-sama nih ya. Ideal, yang paling ideal bisa kita lihat tentu dari apanya? Dengan segala catatan juga ya. Gitu nah, ya. Bang Fadly to the point aja nih. Menurut Bang Fadly sebenarnya ada nggak sih kebijakan yang perlu dikritisi dari pemerintah sekarang yang mungkin tidak pro rakyat? Saya pikir adalah niat baik dari kebijakan itu banyak yang pro rakyat. Tapi dalam suara Fadly John. Fadly John. Ini politik itu kayak gitu tuh. Banyak kebijakan pemerintah yang pro rakyat. Ditertawakan kan? Kasihan ini Bang Fadly. Tertekan secara batin mungkin ya. Bosnya sudah melihat realitas, dianya masih mengawang-awang. Ya realitasnya, kelompok yang dekat dengan Fadly John, yang dekat dengan Prabowo, yang menyokong habis-habisan Prabowo dulu, tidak menjadikan Prabowo apa-apa. Sementara Fadly John selalu ada di barisan terdepan, membela kelompok itu. Dan sekarang ketika faktanya Prabowo bergabung dengan pemerintahan, bahkan membuat koalisinya keberlanjutan, maka dia gelagapan. Kalau tetap merangkul mereka, mengeluarkan statement-statement pembelaan kepada mereka, kaum kanan itu, maka mungkin akan berbahaya bagi kelangsungan hidupnya, karir politik dan sebagainya. Akhirnya jadi bahan ledekan deh. Lanjutkan ya. Nah, ini ya sekarang tapi implementasinya kadang-kadang tidak sesuai gitu. Ini ya misalnya kita lihat di dalam mengurangi kemiskinan, dalam soal subsidi, prakteknya juga saya kira belum sesuai dengan apa yang diinginkan gitu. Bidang apa sih yang paling menonjol untuk Indonesia sekarang yang memang belum sepenuhnya pro rakyat atau belum oke gitu? Ada beberapa hal yang saya kira perlu ada, misalnya perbaikan, misalnya prioritas untuk bagaimana pendidikan dan kesehatan itu sangat penting ya. Dibandingkan misalnya dengan
infrastruktur tertentu. Misalnya yang Tetapi penting apa, yang nggak penting apa sih Bang Fadli? ya kalau kita lihat adalah ya. Spesifik dong, kita kan Harusnya butuh penjelasan nih. Maksud saya ambil contoh mana sehingga saya Jadi bisa, Mbak Yo, karena ini Bang terlalu Fadli, luas. memang hari ini memainkan peran bukan seperti Bang Fadli dulu, itu intinya. Iya, ada rasa kehilangan juga biasanya Maksud kalau saya dia- itu- Saya nuansa kebatinan Bang Fadli ini saya tangkap betul. Karena kalau nanti viral kan repot juga Bang Fadli untuk Bukan. jadi pemadam kebakaran ya kan. Makanya kebijakan tadi kalau kan kita berharap misalnya soal Apa? mobil listrik misalnya itu kan tidak berpihak sama rakyat. Tapi begini, nah makanya saya ingin spesifik gitu, bukan umum. Mobil listrik menurut saya bagus, ya. Saya baru lihat di Vietnam bulan Desember lalu itu, diam-diam Vietnam membuat VinFast. Vietnam nggak pakai banyak ngomong segala macam, dia sudah ekspor ke Amerika, bahkan sudah bikin pabrik di Amerika mobil listrik itu. Nah kita kan mempunyai bahan baku yang luar biasa, dan sebenarnya kebijakan hilirisasi itu tepat, sehingga kita mempunyai value added gitu. Jadi dalam hal itu saya mendukung hilirisasi. Nah, itu. kenapa tadi kita juga umum tidak spesifik? Karena kita pengen tahu pandangan seorang Fadlizon kan pasti kan berbeda. Mungkin helikopter view-nya berbeda. Makanya kita pengen tahu poin-poin mana sih yang mungkin perlu benar-benar kita evaluasi atau perbaiki kebijakan pemerintah Iya. saat ini. Karena tadi ini sikap personal, kira-kira kalau hari ini diminta usulan cawapres Prabowo, kira-kira siapa Bang Fadli? Dan kalau tidak mau sebut nama, kriterianya seperti apa? Mungkin kita ingin dengar nama juga dari Bang Fadli. Kalau itu kan sudah ada mekanismenya ya. Misalnya kita harus mempunyai 20% presidential threshold. 20 Udah cukup lah ya. Jadi kelihatan banget Fadlizon itu berubah 180 derajat. Ya apalagi karena kepentingan politik. Faktanya satu kali lagi, geng yang menyokong Fadlizon dan Prabowo itu pada akhirnya tidak menghantarkan Prabowo menjadi apa-apa. Dan Prabowo sadar betul akan itu. Tapi kalau kita melihat Fadlizon yang kemudian selalu di depan urusan membela kelompok mereka dan di depan urusan menyerang pemerintah, mengkritik lah ya. Mengkritik luar biasa pemerintah. Bahkan ada yang ekstrim bubarkan Densus 88. Itu ekstrim sih. Itu menurut saya sangat kebangetan sih. Artinya peran Fadlizon dulu itu edan-edanan lah ya dalam urusan membela, sehingga di benak publik itu susah dihilangkan. Mau bagaimanapun si Fadlizon sekarang ngomongnya menjadi halus, muji-muji segala macam, karena peran dulu terlalu di depan, maka itu akan tetap diingat publik. Dan itu saya kira akan tetap menjadi catatan. Serta akan menjadi filter orang itu memilih Prabowo dan percaya kepada Prabowo 100%. Bahwa dirinya memang sudah tidak terikat dengan kelompok kanan itu ya. Itu. Dan faktanya Prabowo tidak menegur apapun kepada Fadlizon yang dulu edan-edanan membela mereka, bahkan mengeluarkan statement bubarkan Densus 88. Nggak ada peneguran atau apapun itu kepada Fadlizon. Makanya publik tetap akan ragu bahwa Prabowo Subianto memang sudah lepas 100% dari mereka. Ya meskipun sekarang kan kampanyenya keberlanjutan. Karena hanya urusan kepentingan politik aja. Satu kali lagi, Prabowo memahami kekurangan dia. Prabowo terlalu percaya, terlalu yakin kepada kelompok kanan akan menghantarkannya ke bangku presiden. Ternyata faktanya tidak. Dan akhirnya balik badan deh. Tapi satu kali lagi, catatan itu tetap akan ada di benak publik. Serta catatan kepada Fadlizon yang menjadi eksekutor di
di dalam membela habis-habisan mereka. Munarman dia bela. Wah, pokoknya segala macam lah. Aktivitas mereka itu dia benarkan semuanya. Teroris, ya, misal. Malah yang disalahkan Densus 88 ya. Narasi-narasinya sama seperti mereka, menyerang Islam segala macam itu. Dulu Fadli John, dan sekarang di Q&A ini nggak ada pertanyaan itu sih. Kalau ada, menarik sekali. Bagaimana dia akan menjawab itu? Wis lah ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silahkan simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.